Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prasetya Yuspian Pramana. Di sini saya akan mempresentasikan tentang paragraf. Yang pertama adalah latar belakang. Kemampuan menerapkan ejaan, memilih diksi yang tepat, dan membuat kalimat efektif tidak sepenuhnya menjamin seseorang dapat menulis dengan baik. Ada syarat yang penting yang harus dipenuhi penulis, yaitu mampu menghubung-hubungkan kalimat dengan kalimat dalam kesatuan yang koheren dan padu. Kepaduan tersebut diikat oleh bahasa yang sistematis dan logis. Tidak boleh ada satupun kalimat yang sumbang dan menyimpang dari topiknya. Yang selanjutnya adalah pengertian paragraf. Arifin mengatakan bahwa paragraf adalah seperangkat kalimat yang membicarakan suatu gagasan atau topik. Dengan kata lain, kalimat topik adalah kalimat yang mengandung gagasan utama. Kalimat topik mengungkapkan maksud pokok uraian paragraf. Kalimat-kalimat lainnya berfungsi sebagai kalimat penjelas. Kalimat-kalimat dalam paragraf harus memperlihatkan kesatuan pikiran atau mempunyai keterkaitan dalam membentuk gagasan. Ada juga syarat-syarat paragraf yang baik. Antara lain, yang pertama adalah setiap paragraf hanya mengandung satu pokok pikiran atau gagasan utama. Yang kedua, setiap paragraf harus memiliki kesatuan atau kohesi. Yang terakhir adalah setiap paragraf harus memiliki koherensi dan kesinambungan. Pengertian kohesi dan koheren. Kohesi merupakan istilah yang digunakan dalam wacana yang membahas hubungan antar unsur dalam kalimat, paragraf, alinea, atau wacana. Paragraf yang memenuhi syarat kohesi disebut dengan istilah kohesif yang berarti utuh. Sedangkan koheren memiliki kepaduan antar bagian-bagiannya, ide, pikiran, atau gagasan yang terkandung di dalamnya. Dengan kata lain, koheren adalah kepaduan hubungan maknawi antar bagian dalam wacana. Selanjutnya adalah struktur dari paragraf. Struktur dari paragraf terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah alinea pembuka, yang kedua adalah alinea tubuh, dan yang terakhir adalah alinea penutup. Alinea pembuka adalah alinea yang diletakkan pada awal tulisan atau setelah judul. Alinea tubuh adalah setelah berhasil menyusun alinea pembuka. Hal berikutnya adalah menguraikan gagasan utama yang terdapat dalam alinea pembuka tersebut ke dalam alinea-alinea berikutnya. Dan alinea penutup adalah alinea akhir, bagian simpul. Fungsi utamanya memang menyimpulkan tulisan, namun upayakanlah untuk membangun alinea penutup sedemikian rupa agar mengesankan pembaca. Yang selanjutnya adalah jenis paragraf berdasarkan pola penalaran. Antara lain adalah paragraf deduktif. Adalah paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya terletak di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utama. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian akhir. Paragraf campuran adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian awal dan akhir paragraf. Paragraf ineratif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Dan yang terakhir adalah paragraf naratif, adalah paragraf yang tidak memiliki kalimat utama. Pikiran utamanya menyebar pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-kalimatnya. Selain jenis paragraf berdasarkan pola penalaran, ada juga jenis paragraf berdasarkan gaya pengungkapannya, yaitu paragraf narasi, merupakan gaya pengungkapan yang bertujuan menceritakan atau mengisahkan rangkaian kejadian atau peristiwa. Paragraf deskripsi merupakan paragraf yang isinya menggambarkan suatu objek atau suatu keadaan jelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang bertujuan untuk menginformasikan sesuatu sehingga memperluas pengetahuan pembacanya. Paragraf persuasi adalah paragraf yang berisi ajakan. Dan yang terakhir adalah paragraf argumentasi, bertujuan untuk membuktikan pendapat penulis agar pembaca menerima pendapatnya. Dan yang selanjutnya adalah pola pengembangan paragraf. Pola pengembangan paragraf adalah kronologi atau alamiah disusun menurut susunan waktu.
Klasifikasi merupakan pengelompokan sesuatu berdasarkan kesamaan dan perbedaan sifat, ciri, dan karakter. Definisi digunakan apabila seorang penulis bermaksud menjelaskan suatu istilah agar pembaca memperoleh pengertian yang jelas. Analogi merupakan pengembangan paragraf dengan ilustrasi yang khusus. Perbandingan dan pertentangan merupakan suatu cara yang digunakan pengarang untuk menunjukkan kesamaan atau perbedaan antara dua orang atau objek. Sebab akibat mengandung suatu paragraf mungkin berupa satu sebab dengan banyak akibat atau banyak sebab dengan satu akibat. Yang terakhir adalah contoh, digunakan untuk memberikan penjelasan kepada pembaca karena gagasan utama kalimat topik masih dianggap terlalu umum sifatnya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kalimat-kalimat dalam paragraf harus memperlihatkan kesatuan pikiran atau mempunyai keterkaitan dalam membentuk gagasan atau topik tersebut. Dengan kata lain, sebuah paragraf atau alinea adalah sebuah satuan pikiran yang membahas satu gagasan melalui sebuah rangkaian kalimat yang saling berhubungan. Gagasan yang terdapat dalam paragraf diuraikan pula oleh uraian-uraian tambahan untuk memperjelas gagasan utama. Tulisan juga dikategorikan sebagai paragraf jika sekumpulan kalimat tersebut terdiri atas satu kalimat topik dan beberapa kalimat penjelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.